Halo Sobat Cendekia, salam Cendekia. Ketemu lagi dengan saya, Mentor Tabian Cendekia. Kesempatan ini kita akan belajar mengenai pengetahuan umum pada seleksi akademik Polri. Oleh karena itu, agar teman-teman tidak ketinggalan video edukasi dan semua bentuk informasi dari kita, ikuti kita di media sosial kita tabiancendekia.co dan jangan lupa subscribe akun YouTube kita Tabian Cendekia. Bagikan kepada rekan, saudara, dan sahabat kalian yang akan berjuang untuk mengikuti seleksi akademik Polri tahun 2026. Teman-teman, perlu kami informasikan bahwa pengetahuan umum Polri itu sudah berubah, yang tadinya bentuknya adalah hafalan, kini berubah menjadi penalaran. Kali ini kita akan membahas soalan-soalan hoax penalaran yang keluar tahun 2025 yang lalu. Baik, kita langsung saja ke soalan yang pertama, teman-teman. Petugas Polri membubarkan kerumunan warga secara persuasif tanpa sanksi hukum saat terjadi pelarangan jam malam. Jadi ada pelarangan jam malam, tetapi ada kerumunan warga. Tapi kerumunan itu karena sedang menolong korban kebakaran. Ada alasannya di lingkungan tersebut. Keputusan tersebut dilakukan sebagai bentuk keputusan apa yang dapat dilakukan oleh petugas di dalam peristiwa terjadinya kebakaran sementara terjadi adanya pelarangan jam malam. Kira-kira teman-teman jawabannya apa? Coba kita lihat yang A. Pengabaian hukum karena pelanggaran jam malam, ya. Jadi si masyarakatnya melanggar jam malam, katanya di situ. Yang B, diskresi kepolisian yang mempertimbangkan kepentingan umum. Kemudian yang C, bentuk konsistensi penegakan hukum yang dapat menciptakan kepercayaan. Jadi itu bentuk penegakan konsistensi. Jadi tetap dilakukan penegakan hukum. Yang D, toleransi sosial yang tidak memiliki dasar hukum. Jadi itu bentuk toleransi katanya. Jadi dibiarkan tuh. Karena jenis pelanggaran terjadi untuk kepentingan umum, ya kan? Sementara yang E, pelanggaran kode etik. Jadi si petugasnya kalau membiarkan itu ada pelanggaran kode etik katanya karena tidak menerapkan aturan. Oke, kira-kira mana jawaban yang benar, teman-teman? Silakan teman-teman sampaikan jawaban yang benar menurut teman-teman di kolom komentar. Kita akan diskusikan di kolom komentar nanti. Oke, sebelum kita menjawabnya, teman-teman, perlu kami beritahu ya tentang dasar-dasar hukum yang sering keluar dalam pengetahuan umum Polri. Ia adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, teman-teman. Oke, jadi teman-teman harus lihat undang-undang ini ya, Undang-Undang Nomor 2 ini. Undang-Undang Nomor 2 ini adalah yang sering keluar dan ini harus teman-teman pahami ya. Kalau bisa dihafalkan tuh pasalnya. Apa makna sedikit pasalnya ya. Nah, tentang kepolisian negara Indonesia pasal 18. Jadi pengaturan itu ada di pasal 18 tentang diskresi. Apa itu diskresi? Ya kan itu pertanyaannya. Diskresi itu adalah tindakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian manakala terjadi adanya suatu kegiatan yang darurat atau demi kepentingan umum. Baru seorang petugas bisa melakukan tindakan diskresi. Oke? Nah, itu dijelaskan di dalam ayat 1, teman-teman. Pejabat kepolisian dapat bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri. Nah, kata penilaiannya sendiri bukan berarti menjadi subjektif, bukan berarti penilaiannya secara pribadi, tetapi penilaian yang memang terukur oleh situasi dan kondisi di lapangan. Yang tujuannya adalah untuk kepentingan umum pasti, teman-teman ya, saat menjalankan wewenang dan kewenangannya. Jadi di dalam menjalankan tugas boleh mengambil penilaian sendiri untuk kepentingan umum. Itu yang harus teman-teman pahami di situ ya. Itu pasal 1. Nah, kemudian mekanisme pelaksanaannya diatur di dalam pasal 2, teman-teman. Tindakan berdasarkan ayat 1 tadi ya, diskresi tadi ya, hanya diperbolehkan dalam keadaan yang sangat diperlukan. Teman-teman, ini ada kata sangat diperlukan. Sangat diperlukan berarti ketika sesuatu atau situasi sangat genting sehingga memerlukan diskresi tadi dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi kepolisian. Jadi pemberian diskresi atau penilaian sendiri oleh seorang anggota harus tetap sesuai dengan aturan dan kode etik.
Dan catatannya apabila sangat diperlukan. Nah, sangat diperlukan itu bisa karena kepentingan yang sangat mendesak, bisa karena situasi darurat, bisa karena kemanusiaan, bisa karena bencana. Itu bisa dilakukan menurut pertimbangan sendiri di lapangan. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita balik lagi, kira-kira jawaban yang benar apa? Pengabaian hukum karena melanggar jam malam. Apakah masyarakat mengabaikan hukum? Padahal ya jelas-jelas tadi ya, karena di situ tadi katanya karena ada kebakaran, maka mereka keluar dari rumah, kan mereka salah ya. Diskresi kepolisian, nah ini bisa jadi kan. Tadi sudah kita bahas diskresi ya, pempertimbangan kepentingan umum tadi, keadaan darurat dan nilai kemanusiaan. Semua unsur memenuhi ya, maka B ini kemungkinan benar tuh. Yang C, bentuk konsistensi penegakan hukum, berarti tetap menegakkan hukum. Sementara tadi ada diskresi dalam keadaan darurat, ini salah ya, diskresi. Yang C, toleransi sosial yang tidak memiliki dasar hukum. Nah, ini bisa jadi karena ada toleransi karena kepentingan umum dan kemanusiaan. Oke, bisa jadi ya teman-teman ya. Oke. Yang E, pelanggaran kode etik profesi karena petugas tidak. Tadi karena ini adalah situasi darurat, maka itu diperbolehkan teman-teman. Jadi ada dua nih, antara B atau D. Kira-kira jawaban yang benar mana teman-teman? Silakan sampaikan di kolom komentar. Oke, semoga teman-teman sudah memberikan jawabannya. Maka jawaban yang benar adalah bola. Bola menunjukkan di situ dijelaskan diskresi ya, karena itu bentuk pertimbangan kepentingan umum keadaan darurat. Ya, terjadi kebakaran. Maka meski warga keluar dari rumah ketika adanya pelarangan jam malam karena ada alasan darurat, teman-teman. Itu ya teman-teman, maka jawaban yang benar adalah bola. Jadi seperti yang aku sampaikan tadi, kita harus bisa menguasai makna pada setiap pasalnya. Bukan berarti kita harus menghafalkan semua ya, karena kalau semua kan susah kita mengingat pasalnya. Oke teman-teman, semua ini akan kita bahas di video edukasi kita. Teman-teman boleh subscribe agar tidak ketinggalan video dari kita. Oke. Nah, ini sebagai modal latihan teman-teman, silakan teman-teman kerjakan, simpan video ini dan sampaikan jawabannya di kolom komentar. Kira-kira untuk soalan yang nomor 2, jawaban yang benar itu apa ya menurut teman-teman? Oke, seorang petugas katanya menghentikan ambulans swasta yang melanggar jalur lalu lintas setelah mengetahui ambulans tersebut bawa pasien kritis. Jadi ambulans membawa pasien kritis dan tidak ada rute alternatif. Petugas mengawal kendaraan, ya kan, tanpa melakukan tindakan. Tindakan petugas yang paling tepat. Kira-kira apa tindakan yang paling tepat, teman-teman? Ingat, ini adalah situasi darurat yang mengedepankan kemanusiaan tentu. Sebagaimana soal pertama tadi. Coba teman-teman perhatikan pengabaian aturan, bentuk keberpihakan petugas, tindakan mengutamakan keselamatan jiwa, pelanggaran prosedur, keputusan yang bersifat situasional. Nah, ini nih ya. Jadi ada soalan-soalan yang memang didesain dia sangat mirip, dan itu yang harus teman-teman perhatikan ketika menjawab soal, khususnya pada soal HOTS, High Order Thinking Skill. Memang ada dua soal pilihan yang didesain sangat mirip, tetapi konsepnya harus teman-teman pahami mana yang paling sesuai dengan pasal 18 tadi. Gini teman-teman ya, silahkan teman-teman sampaikan jawabannya di kolom komentar. Kita lanjutkan untuk soalan nomor 3. Soalan nomor 3 ini kita lihat ya. Seorang anggota mengetahui rekannya mempersulit pelayanan, membuat laporan kehilangan. Jadi apakah itu diperbolehkan? Jelas tidak ya. Jelas tidak. Di sini kita hapus dulu. Sorry. Oke, kita lihat. Jelas itu tidak bisa ya, karena itu ada dalam Triwarata Polri teman-teman. Rekannya mempersulit pelayanan, dia mempersulit dan meminta imbalan tidak resmi, berarti dia meminta imbalan yang itu tidak ada dalam aturan ya. Rekan tersebut beralasan itu sudah menjadi kebiasaan buruk, berarti ya kebiasaan di unitnya, tindakan yang tepat sesama anggota. Jadi sesama anggota nih, kira-kira tindakan apa yang harus teman-teman lakukan? Oke? Yang A, membiarkan praktik tersebut. Jadi ada pembiaran tuh, karena sudah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar.
Yang B, menegur secara pribadi tanpa melaporkan agar hubungan kerja tetap harmonis. Jadi dia tetap menjaga perasaan rekannya, tetapi dia tetap menegur secara pribadi. Mengikuti praktik, jadi dia mengikuti. Padahal tadi itu kebiasaan yang tidak resmi, maka ini jelas kita eliminasi teman-teman. Yang E ini jelas kita eliminasi, dia mengikuti praktik yang salah. Yang dia menyampaikan kepada masyarakat agar mereka menghindari pelayanan di unit tersebut. Jadi ini menyampaikan, udah masyarakat hindarilah di unit itu justru memperkeruh ya, kesannya memperkeruh ya. Jadi kurang tepat ya, sangat tidak direkomendasikan. Justru dia memperkeruh atau memperburuk citra di situ berarti kan. Yang E, melaporkan melalui mekanisme resmi karena praktik tersebut merugikan masyarakat dan prinsip keadilan. Melaporkan teman-teman. Oke, sekarang aku kerucutkan nih. Ada dua yang kemungkinan benar nih, antara B atau E ya teman-teman. Teman-teman boleh sampaikan kira-kira dari antara B dengan E, yang A jelas salah ya, karena dianggap wajar berarti ditoleransi kebiasaan yang salah. Maka antara B dengan E, kira-kira jawaban yang benar mana? Teman-teman boleh sampaikan di kolom komentar. Oke, kita lihat. Jadi pembahasan ini tadi sudah aku singgung, ini berkaitan dengan Tribarata Polri, teman-teman. Jadi kalau bisa nih teman-teman hafalkan nih Tribarata Polri ya, Tribarata Polri. Janji kesanggupan ya, pedoman dalam menjalankan tugas ya Tribarata Polri. Kami Polisi Indonesia, satu, berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman, bagaimana cara cepat menghafalnya? Ingat aja ini ya, berbakti kepada nusa dan bangsa. Oke, itu ya. Yang kedua, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan, ya kan? Jadi cara cepat menghafalnya menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan, ya kan, dalam menegakkan hukum di negara NKRI. Oke, senantiasa. Nah ini teman-teman ada di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 ya, tugas polisi ya, senantiasa melindungi, ya kan, melayani masyarakat dan dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Jadi teman-teman harus bisa nih untuk mengingat ya, setidaknya ya, mengingat isi dari Tribarata Polri. Selain Tribarata Polri ini ada juga Catur Prasetya. Ini yang pedoman ya. Ini pedoman tingkah laku. Ini pedoman tingkah laku ya. Sorry. Kalau yang Tribarata ini pedoman tingkah laku ini ya. Kalau yang Catur Prasetya ini pedoman dalam menjalankan tugas. Sebagai insan Bayangkara, ya kan, kehormatan saya adalah berkorban di masyarakat bangsa negara untuk kesanggupan menjalankan tugas untuk meniadakan segala bentuk gangguan keamanan. Tugasnya Polri kan keamanan ya, pertahanan itu tugasnya TNI ya, maka ini ya, menjaga bentuk keamanan, menjaga keselamatan jiwa, raga, harta benda dan asasi manusia, menjaga keselamatan jiwa, harta benda dan asasi manusia, menjamin kepastian berdasarkan hukum dan memelihara perasaan tentram dan damai. Teman-teman, ini harus teman-teman ingat, Tribarata Polri adalah janji sebagai sikap ya. Kalau Catur Prasetya itu janji dalam menjalankan tugas. Oke teman-teman, dari sini bisa kita lihat jawabannya ya. Nah, dari B dengan D tadi jawaban yang benar apa teman-teman? Dari B dengan E tadi jawaban yang benar mana? Jelas jawaban yang benar adalah entok. Jawabannya adalah E. Melaporkan melalui mekanisme karena praktik tersebut merugikan masyarakat. Tadi mengedepankan keadilan ya, menjunjung kepastian berdasarkan hukum, ya kan? Itu harus teman-teman menjamin kepastian berdasarkan hukum. Itu yang harus teman-teman ingat. Nah, untuk soal latihan teman-teman, kita juga sediakan soal. Teman-teman boleh baca soalan ini dan sampaikan jawabannya di kolom komentar. Seorang petugas bertugas di daerah terpencil, ya, daerah terpencil menghadapi keterbatasan fasilitas dan dukungan logistik, ya. Masyarakat setempat meminta pelayanan administrasi kepolisian tidak dapat diproses secara normal. Jadi ada ketidaknormalan karena keterbatasan sarana prasarana gitu kira-kira ya. Sikap yang paling mencerminkan tanggung jawab profesi. Nah, mana kira-kira teman-teman yang menunjukkan tanggung jawab profesi dari A, B, C, dan E? Kira-kira jawaban yang benar apa? Silakan teman-teman catat atau simpan video ini lalu sampaikan jawabannya di kolom komentar. Oke, soalan-soalan ini adalah soalan-soalan hoax yang kita
Bisa dia sesuai dengan kisi-kisi 2005 yang lalu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soalan nomor 5. Sebuah pesan berantai di aplikasi percakapan menyebarkan informasi palsu. Jadi berarti ini hoax ya, informasi palsu berarti hoax, ya kan? Tentang konflik, jadi konflik antar kelompok masyarakat yang berpotensi memicu kerusuhan. Ibaratnya hoax ini memperkeruh suasana lah ya. Pendekatan yang paling tepat mencegah eskalasi konflik. Pendekatan apa yang paling tepat teman-teman? Langsung memblokir aplikasi percakapan tersebut. Membiarkan informasi beredar agar aparat dapat mengidentifikasi pihak yang mudah terprovokasi. Jadi ini membiarkan salah ya. Pembiaran berarti salah, itu jelas itu hoax ya. Menyebarkan pesan tandingan. Jadi ini menyebarkan pesan tandingan agar perhatian masyarakat teralih dari sumber beredar kepada informasi yang benar. Jadi dia membuat informasi tandingan. Bisa jadi ya, jadi dia membangun informasi baru tuh. Langsung memblokir, apakah benar teman-teman? Langsung memblokir sepertinya tidak ya, bukan solusi ya. Jadi katanya kalau kita mau membasmi tikus jangan bakar lumbungnya kan. Nah, jadi kalau kita langsung membakar lumbungnya ya jadi orang lain terdampak kan gitu ya. Melakukan patroli cyber, bisa jadi nih klarifikasi informasi serta menggandeng tokoh masyarakat untuk meredam konflik. Ini bisa jadi ya, C, D bisa jadi. Antara dua tuh, antara C atau D. Kemudian yang E, menindak seluruh pihak menyebarkan pesan dengan membedakan peran. Jadi di sini menindak langsung ya. Gimana menindaknya kan? Padahal informasi itu disebarkan dari aplikasi percakapan. Susah ya, agak susah ya. Maka ini kurang logis atau kurang tepat, maka jawabannya salah. Jadi ada dua kemungkinan jawaban yang benar antara C atau D. Teman-teman silakan sampaikan jawabannya di kolom komentar. Kira-kira jawaban D, C dan D itu yang mana yang benar? Bisa lah ya, gampang lah ya. Ini kita lihat dulu. Jadi hoax itu kan adalah berita bohong atau berita palsu yang tujuannya itu macam ya. Ada yang bisa untuk menciptakan kericuhan, ada yang membuat konflik sara, ada yang membakar amarah aksi massa. Jadi di dalam hal ini sebagaimana tadi dalam Triwar atau Polri, tugas polisi itu adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban. Jadi konteks kita harus kembali ke sini teman-teman. Pedoman ini kita harus kembali ke sini. Tugas polisi memelihara keamanan ketertiban masyarakat. Hoax tadi ya dapat memicu kerusuhan, dapat menyebabkan konflik sara dan dapat menyebabkan aksi massa. Nah, maka dalam posisi itu polisi bertugas mencegah eskalasi melalui patroli cyber dan deteksi dini. Jadi mitigasi dari anggota atau aparat kepolisian di dalam penyebaran berita hoax. Itu tugasnya. Nah, penegakan hukum ya bisa juga melalui penegakan hukum, teman-teman. Selain memelihara keamanan juga penegakan hukum. Penyebaran hoax dapat dijerat hukum loh, teman-teman ya. Jadi hukumnya ada di dalam Undang-Undang ITE ya, penyebaran berita bohong dan menyesatkan. Oke, itu bisa penegakan hukum. Karena tugas polisi juga tadi penegakan hukum ya. Pasal terkait ujaran kebencian dan provokasi. Jadi bisa kena ini ya, kena hukuman ya. Nah, maka polisi dapat melakukan penyelidikan digital dan penindakan pelaku. Selain tadi mitigasi, petugas juga dapat melakukan penindakan hukum. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi itu yang harus teman-teman pahami ya. Untuk ini berarti ini soal tentang TIK ini, teknologi ya. Jadi teman-teman harus peka terhadap. Jadi kalau teknologi itu tidak melulu tentang perangkat lunak ya, tetapi bagaimana teknologi itu dihubungkan dengan tugas polisi dan undang-undang, kan? Gitu ya. Oke, itu yang teman-teman harus ingat, teman-teman harus pahami. Oke, sekarang kita lihat soalan nomor 6, teman-teman. Soalan nomor 6 ini juga menjadi modal latihan teman-teman. Silakan sampaikan jawabannya di kolom komentar. Terjadi kebocoran data pribadi masyarakat dari sebuah layanan publik digital. Jadi layanan publik digital itu ada kebocoran data. Data tersebut berpotensi disalahgunakan, ini kan, untuk penipuan daring. Tindakan yang paling tepat dilakukan aparat. Nah, jadi soal TIK itu teman-teman selalu berbasis pada studi kasus. Jadi ada case, lalu kita disuruh menyelesaikan case. Kira-kira gitu ya.
Kira-kira jawabannya apa? Berkoordinasi dengan instansi terkait, menunggu laporan korban, menutup sementara layanan digital, menyarankan masyarakat mengganti identitas, menyampaikan bahwa kebocoran data merupakan tanggung jawab. Kira-kira jawabannya apa? Semoga teman-teman bisa tercerahkan dengan materi tadi sehingga lebih mudah untuk mengerjakan soal nomor 6 ini. Kalau teman-teman sudah membaca dan sudah memahami, silakan sampaikan jawabannya di kolom komentar. Nanti kita diskusikan di sana mengapa dia benar, atau kalau teman-teman mungkin jawab salah, kenapa dia salah. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor yang ke-7. Soal ini adalah soal nomor 7. Teman-teman, lagi-lagi aku ingatkan, kita membuka kelas untuk persiapan akademik Polri. Teman-teman, untuk rinciannya boleh kunjungi akun media sosial kita di Instagram dan TikTok tabiancendekia.co. Untuk rincian harga dan kelas semua tersedia di sana. Oke. Nomor 7, penyebaran informasi penyebaran dis. Kalau dis itu berarti terputus ya. Informasi yang tidak sampai atau informasi yang sesat terkait kebijakan pemerintah menyebabkan kepanikan masyarakat dan penarikan dana besar-besaran dari bank di beberapa daerah. Tuh, inilah dampak hoax ya. Jadinya terprovokasi masyarakat menyebabkan kepanikan. Langkah yang paling tepat, langkah apa yang paling tepat teman-teman? Dalam menjaga keamanan nasional. Ini sudah mengganggu keamanan ya. Jadi stabilitas keamanan itu teman-teman sudah kita bahas di TWK ya. Ada dalam wawasan Nusantara teman-teman. Jadi di situ ada pertahanan rakyat semesta diantaranya kan. Nah, jadi termasuk di dalam keamanan digital itu sudah masuk ke dalam mengancam atau mengancam keamanan dalam negeri ya teman-teman ya. Oke. Yang A, membatasi akses informasi publik agar masyarakat tidak menerima berita yang berpotensi menimbulkan kepanikan. Membatasi akses katanya teman-teman. Apakah itu menjadi solusi alternatif yang baik? Melakukan klarifikasi berbasis fakta, patroli cyber, koordinasi. Oke, ini bisa jadi ya. B ini bisa jadi. Membatasi seperti tidak solusi ya, membatasi ya. Membiarkan mekanisme pasar berjalan secara alami. Lagi-lagi ini membiarkan. Kata pembiaran berarti menunjukkan ketidakpedulian. Kita eliminasi jawaban C, jawaban yang salah ya. Menindak seluruh penyebar informasi tanpa verifikasi untuk menunjukkan ketegasan. Nah, ini yang salah, membuat dia salah itu di sini ya. Tanpa verifikasi jelas salah. Menyerahkan sepenuhnya penanganan kepada otoritas perbankan karena peristiwa tersebut berkaitan dengan sektor keuangan. Oke. Jadi di sini menindak seluruh tanpa verifikasi untuk menunjukkan ketegasan. Nah, ini jelas salah ya. Kenapa? Karena tanpa verifikasi salah. 2 tuh berarti antara B atau E. Teman-teman kira-kira jawabannya apa? Silakan sampaikan jawaban yang benar menurut teman-teman di kolom komentar. Oke, kita lihat pembahasannya teman-teman. Untuk keamanan, pertahanan dan keamanan itu jelas dasar hukumnya ada pada pasal 30 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Dasar. Bahwa setiap warga negara itu siapa? Bukan hanya TNI, bukan hanya Polri, bukan hanya pemerintah, bukan hanya ASN, tetapi semua warga negara memiliki hak atau berhak dan wajib. 2 kata kuncinya harus teman-teman ingat. Ini pertahanan rakyat semesta ya. Berhak dan wajib ya dalam usaha perlindungan dan keamanan negara. Oke? Nah, maka dari itu sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sinhan Kamrata ya. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Di dalam Sinhan Kamrata itu ada 2 komponen atau kekuatan di dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Yaitu kekuatan utama itu adalah TNI. Oke? Untuk pertahanan tentu ya. TNI itu di bidang pertahanan. Kemudian Polri ya. Polri itu di bidang di sini ya keamanan ya kan. Pertahanan dan keamanan. Oke teman-teman. Jadi ada yang di bidang pertahanan negara itu adalah TNI, sementara di bidang keamanan negara itu adalah Polri. Oke, kekuatan pendukungnya adalah rakyat sebagai komponen pendukung, komponen cadangan dan komponen pendukung lainnya teman-teman.
Oke. Nah, tujuan Hankamnas atau kalau Hankamnas itu kepanjangan dari Pertahanan Keamanan Nasional ya. Hankamnas Pertahanan Keamanan Nasional. Tujuannya ialah untuk menjaga keutuhan NKRI 1 tuh, kedaulatan negara 2 tuh, dan keselamatan umat warga negaranya gitu ya teman-teman ya. Nah, dari sini kita bisa lihat ya jawaban yang benar itu jelas adalah bola ya. Melakukan klarifikasi berbasis fakta patroli cyber. Jadi patroli cyber itu tidak seperti patroli di jalanan ya, tetapi dia bisa melakukan verifikasi, melihat server yang menyebarkan dan mengikuti perkembangan segala bentuk informasi di media sosial atau media daring gitu ya teman-teman ya. Itu berkaitan dengan keamanan dan hubungannya dengan TIK itu ya, teknologi ya. Nah, untuk itu teman-teman ini ada juga berkaitan dengan pertahanan dan keamanan. Teman-teman silakan jawab, sampaikan jawaban yang benar menurut teman-teman di kolom komentar. Nah, ini peristiwa bom Bali 2002 ya, menimbulkan korban jiwa yang besar ya kan, menarik perhatian dunia internasional terhadap keamanan Indonesia dalam kerangka Hankamnas tadi ya, pertahanan dan keamanan nasional. Dampak strategi dari peristiwa tersebut, dampak ya. Jadi kalau benar itu kata kunci harus kita ambil teman-teman. Dampaknya apa teman-teman? Silakan baca dari opsi A sampai E dan sampaikan jawaban yang benar ke kolom komentar. Gitu teman-teman ya. Jadi untuk rincian PU itu sudah kita bahas materi apa saja yang keluar. Itu sudah kita bahas di konten PU kita yang pertama, pengetahuan pertama. Dan ini kita lanjut untuk membahas soal-soal yang sering keluar. Oke teman-teman. Kalau teman-teman mau request materi, mau minta kita mengajarkan sesuatu materi yang barangkali teman-teman lihat soalan itu di ujian sebelumnya, silakan sampaikan di kolom komentar atau DM di media sosial kita tabiancendekia.com. Gitu teman-teman ya. Semoga teman-teman tetap semangat dan sehat untuk persiapan Akademik Polri tahun ini. Jangan lupa untuk tetap pantau media sosial kita di tabiancendekia.co dan subscribe akun YouTube kita di Tabian Cendekia. Karena persaingan itu pasti dan kelulusan itu dipersiapkan. Salam cendekia.